teman-teman, hari ini kita ada di suatu desa ikan hias. Terus kita ketemu dengan ketua panitia dari mahasiswa UGM. Nah, kita akan bertanya-tanya terkait kenapa sih mereka mengikuti kegiatan tersebut. Sebelum daripada itu, kita perkenalan nama dulu ya. Namanya siapa, Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan aku Yanuar Ivan Dinugraha, biasa dipanggil Ivan. Aku dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2022. Oke, di sini aku selaku Ketua Panitia dari Visit Farm 2023. Kenapa sih milih ikan hias gitu? Apakah pernah ada hobi pas kecil atau kapan? Kenapa gitu? Siap. Oke, untuk hobi mungkin memang dari kecil aku suka dan tertarik memelihara ikan-ikan gitu, dan di rumah juga aku memelihara beberapa ikan hias dan budidaya ikan konsumsi juga. Kan tadi Mas ngomong Mas ini panitia pelaksana ya, betul. Ya. Nah, kenapa Mas memilih acara ini di tempat sini gitu? Iya, betul. Mungkin saya memilih di desa wisata Kadisoro ini karena desa wisata ini merupakan desa wisata terbesar, Mas, farm terbesar di Yogyakarta. Jadi memang dan Visit Farm tahun-tahun lalu juga di sini juga di desa Kadisoro ini. Oh, berarti ini adalah suatu kegiatan yang dari dulu ya. Jadi pengurus melanjutkan lagi kegiatannya berarti. Oke teman-teman, setelah kita wawancara dengan ketua panitia tadi, maka kita ketemu dengan peserta dari kegiatan ini. Kita akan tanya-tanya kenapa manfaat dari kegiatan yang didapatkan dari pesertanya. Sebelumnya kita akan perkenalan nama terlebih dahulu ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi THP, Angkatan 2022. Untuk manfaat kita mengunjungi desa wisata Kadisoro ini, kita selain mendapatkan teori di kelas, kita harus juga mendapatkan pengaplikasian secara langsung di lapangan. Karena ketika kita memelihara ikan, ada dua teknik macam yang dipelajari, yaitu tentang pembudidayaan, pembesaran, dan breeding. Nah, kita di sini juga mempelajari tersebut. Gitu. Berarti Mas dapat ya kegiatan yang teori dari kelas, dapat prakteknya di sini ya? Iya, alhamdulillah. Mungkin sekian dari wawancara untuk peserta hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bangkit Wirasmoyo sebagai salah satu pengelola di DWKJ, Desa Wisata Edukasi Ikan Hias yang ada di Kadisoro ini. Kami di sini berkembang bersama dengan para peternak ikan hias untuk memajukan desa kami, dan kebetulan saya juga alumni dari Fakultas Psikologi UGM, di mana bersama teman-teman di sini ingin membawa perubahan, membawa kebaikan untuk para peternak ikan hias yang ada di sini. Ya, dalam keseharian aktivitasnya tentu manusia akan banyak beraktivitas dengan mengeluarkan banyak energi, entah dengan pikiran, entah dengan tenaga, waktu yang kadang-kala akan banyak menguras dari energi kita dan kadang-kala membawa energi negatif. Nah, ikan hias seperti yang kami kembangkan di sini bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita bagaimana melepas energi-energi yang terbawa dari tempat kerja, dari tempat sekolah, ataupun dari tempat pendidikan, yang akhirnya dengan melihat ikan di akuarium, dengan melihat ikan di kolam, itu bisa membawa kemudian melepaskan kegelisahan kita, kelelahan kita, yang bagi orang ini akan menjadi salah satu alternatif untuk bisa memberikan energi positif dengan hanya melihat ikan hias. Jadi dari kami tentu mengharapkan ikan hias ini bisa menjadi salah satu cara bagi kita untuk kemudian melepaskan berbagai macam ketakutan kita, kegelisahan kita yang akhirnya akan membawa energi negatif bagi kita. Perkenalkan, nama saya Stefanus Krismanto. Saya divisi pemasaran di Pokdagan Bonamina.
yang beralamat di Kartisoro, RT 3, Bilangrejo, Mandak, Bantul. Podakan Buanamina salah satu kelompok yang berbudidaya ikan hias yang mengembangkan macam-macam ikan hias yang ada di sini. Jenisnya ada jenis pletis, jenis koi, jenis kopi, jenis manfish, dan ada ikan-ikan predator juga yang kita kembangkan di sini. Untuk pemasaran di Podakan Buanam ini ada berbagai macam strategi yang kita jalankan. Satu, kita kanvaser, kita kelilingkan ikan-ikan hias ini di pedagang-pedagang toko yang ada di Jogja dan di area Jawa Tengah. Ada juga yang kita bermitra dengan pedagang dari luar dan mitra usaha yang ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Bekasi. Juga bermitra dengan pedagang yang ada di Tulungagung untuk distribusi ikan secara nasional. Untuk ikan-ikan yang masuk ke eksportir, ada ikan-ikan jenis tertentu yang kita kembangkan di sini. Terutama yang paling banyak jenis eksportil, ikan datar. Jenisnya satu ikan bloodred, kauli, yang kedua ikan kohaku, yang keempat ikan sunrise yang masuk jenis variatus. Ada juga ikan-ikan yang masuk ke eksportir yang ada di Bogor, ada ikan koki juga, ada ikan eksportir juga, dan ikan manfish yang masuk ke Jakarta. Awal tuh apa ya, interest ke ikan hias itu memang karena hobi atau karena mungkin dari sanak saudara, teman dan lain sebagainya? Untuk sejarah kita memulai usaha budidaya ikan hias ini, satu dulu kita memang usaha di bidang ikan konsumsi, di pembesaran ikan lele dan ikan gurami. Tapi di era waktu itu kondisi pasar yang tidak menentu, akhirnya terpakan tinggi, harga jualnya agak kesulitan, makanya kita berpindah ke ikan hias. Dari ikan hias ini kita dulu dari awal dari hobi juga untuk mengisi kolam-kolam yang kosong yang tidak terisi ikan konsumsi, makanya kita ganti dengan ikan hias. Di sini lambat laun dengan ikan hias ini ada nilai di situ, ada orang datang ke sini, ada pedagang datang ke sini, ternyata kok ikan hias ini laku di pasaran. Akhirnya terus kita bikin kelompok untuk memudahkan komunikasi kita dengan teman-teman untuk budidaya ikan hias. Kelompok ini terbentuk di tahun 2003 dengan Buanamina ini dan berkembang, dan kita juga mengikuti lomba-lomba dari kementerian tingkat nasional. Kita berprestasi, kita pernah meraih juara 3 lomba podakan ikan hias tingkat nasional. Di tahun 2015 kita menjadi juara 1 lomba UMKM ikan hias tingkat nasional dan mendapat piala tertinggi di Kementerian Kelautan Perikanan yang bernama Piala Adi Bakti Minabahari. Itu suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi kami di kelompok Buanamina, karena kita diberi kesempatan untuk menerima penghargaan ini di Istana Negara dan bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi waktu itu, dan ini menjadi spirit kita sampai hari ini bahwasanya pembudidaya ikan hias bisa sampai ke istana dan bisa bertemu dengan Bapak Presiden, dan ini bisa menjadikan nanti spirit bersama-sama ke teman-teman pembudidaya tetap semangat untuk membudidayakan ikan hias. Ikan hias yang awalnya yang pertama kali banget Mas? Ikan hias yang awal kita kembangkan ikan pleti, jenis pleti. Karena ikan ini mudah beranak dan bisa diikuti oleh teman-teman di sini, dan secara sumber daya alam ikan ini sangat cocok sekali dikembangkan di daerah sini. Itu kemudian tuh maksudnya ini kan padahal kelompok ya Mas ya? Ya. Nah itu semua orang tuh memelihara pleti atau berbagai jenis juga dipelihara sebagai penjualan juga? Untuk para pemeliharaan di teman-teman kelompok itu disesuaikan dengan satu selera mereka, kedua memang jenis ikan yang di pasaran tadi sudah ada laku itu, dan sumber daya alamnya mendukung di situ. Jadi memang klasifikasinya di teman-teman kelompok itu nanti dipetakan mereka suka jenis apa dan sesuai kapasitas masing-masing kolam yang mereka punya di rumahnya masing-masing. Berarti padahal memang sejak
awal tuh kelompok ini tuh maksudnya desa ini juga sebenarnya peternak ikan ya Mas ya awalnya atau tetap mulai Kalau adaptasi awal mula dulu kita memang ikan sebagai salah satu hobi, Ya. terus kalau konsumsi memang dari dulu memang yang duluan populer, jadi kita mengikuti konsumsi, tapi makin kesini hobi ikan hias ini ada ekonomi, jadi ini sekarang menjadi mata pencarian di sini. Kalau rata-rata customer sendiri rata-rata memang dari penghobi atau memang ada orang yang mungkin maksudnya orang-orang awam atau yang emang sekedar pengen ya udah buat aksesoris buat hiasan rumah gitu ada juga. Iya ada. Kalau customer yang datang ke sini macam-macam backgroundnya. Ada memang satu penghobi ikan yang cari ikan untuk peliharaan di rumah. Kedua ada pedagang ikan yang memang datang langsung ke sini untuk memilih ikan dan dijual lagi. Ada juga yang cuma main belajar edukasi budaya ikan hias di sini. Nanti kedepannya mungkin mereka punya ada kesempatan bisa mengembangkan budaya ikan hias di rumahnya masing-masing. Untuk manfaat mungkin sekarang ikan hias ini juga sangat menarik untuk jangka panjangnya karena merupakan salah satu usaha juga salah satu hobi pet kesayangan yang bisa dipelihara di rumah-rumah dan kalangannya ini menyeluruh dari anak kecil, orang dewasa, orang tua kalau ikan hias bisa menikmati semuanya.